Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-36. Hari ini kita akan kembali belajar hikmah dari sejarah masa lalu, catatan kesuksesan di era masa lalu, khususnya dari zaman keemasan Islam. Kita ingin mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah, mendapatkan motivasi, agar umat Islam di era modern ini, di peradaban sekarang ini, bisa mengambil pelajaran itu dan kemudian menjadi maju karenanya, dan syukur-syukur bisa menjadi kiblat peradaban dunia kembali seperti di zaman masa lalu itu. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat hebat dalam bidang kimia. Kita tahu bahwa ilmu kimia atau bahkan teknologi kimia sangat dibutuhkan di era peradaban modern ini. Hampir tidak ada satu lini kehidupan yang bisa lepas dari jasa ilmu atau teknologi kimia itu. Mulai dari apa yang terdapat, ya, proses-proses yang terdapat dalam diri kita, sampai kemudian lingkungan hidup kita, bahkan industri-industri, semuanya itu sangat bergantung atau setidak-tidaknya tidak bisa terlepas dari peranan teknologi kimia itu. Coba kalau kita perhatikan dalam diri kita misalnya, mulai dari tingkat seluler sampai tingkat organisme, ya, tubuh makhluk hidup, itu ada jutaan, miliaran, bahkan triliunan proses-proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup ini. Tubuh kita ini ibaratnya adalah pabrik industri kimia. Mulai dari tingkat seluler di mana sinyal-sinyal kelistrikan yang mengalir dalam jaringan saraf kita, atau dalam aliran darah kita, atau kerjasama antar sel-sel yang jumlahnya triliunan itu, atau dalam kelenjar-kelenjar hormon dan neurotransmitter dan sebagainya di dalam tubuh kita, itu semuanya adalah proses-proses kimiawi. Karena itu, belajar kimia itu adalah belajar tentang realitas kehidupan kita, realitas tubuh kita sendiri. Satu, terkait dengan badan kita. Yang kedua, terkait dengan lingkungan hidup kita. Penuh dengan reaksi-reaksi kimiawi di sekitar kita. Baik itu pada benda mati, mineral-mineral di dalam tanah, tambang-tambang, dan sebagainya. Atau apalagi pada makhluk hidup, binatang, tumbuh-tumbuhan, di lautan, di daratan, di udara, dan seterusnya. Semua itu tidak bisa terlepas dari namanya proses-proses kimiawi. Bahkan dalam kehidupan yang sengaja dibangun oleh manusia dalam peradaban ini, yaitu industri-industri. Semuanya bergantung pada peran ilmu kimia atau teknologi kimia itu. Ada teknologi makanan yang sangat bergantung pada teknologi kimia. Atau teknologi metalurgi. Atau teknologi tentang bahan bakar, ya, di pertambangan. Atau yang terkait dengan elektronik, peralatan-peralatan elektronik, sehingga terciptalah berbagai macam material yang diproses secara kimiawi dan sebagainya, sampai tingkat yang paling sophisticated sekalipun atau sangat canggih seperti teknologi informasi yang sekarang berkembang luar biasa itu. Sahabat sekalian, ilmu kimia mengambil peran yang sangat besar dalam kehidupan peradaban modern ini. Siapakah yang meletakkan dasar-dasar ilmu kimia modern itu? Ternyata itu muncul di dalam peradaban Islam di zaman keemasannya. Ada seorang yang sangat berjasa tentang itu, ya, meletakkan dasar-dasar kimia modern itu. Siapakah dia? Dia adalah Jabir Ibnu Hayyan yang hidup di abad ke-8.
Dialah ilmuwan kimia yang paling hebat di zamannya, yang mendahului Rhazes yang sudah kita bahas di episode yang lalu, Al-Razi yang juga seorang ilmuwan kimia tetapi kemudian lebih menonjol pada bidang kedokteran. Dari mana Rhazes atau Al-Razi itu belajar kimia? Ternyata sangat terinspirasi belajar dari pendahulunya, yaitu Jabir ibnu Hayyan. Ar-Razi hidup di abad ke-9, sedangkan Jabir ibnu Hayyan hidup di abad ke-8. Jabir ibnu Hayyan dalam catatan sejarah sains di Barat dikenal dengan nama Jaber, sebagaimana Al-Razi dikenal dengan nama Rhazes. Tetapi sesungguhnya mereka adalah ilmuwan muslim yang hebat di zamannya dan tercatat dalam tinta emas di catatan sejarah Barat dikarenakan memang mereka menurunkan ilmu yang menjadi pondasi bagi peradaban di era modern atau milenial ini. Jabir atau Jabir inilah yang mengubah mindset pemikiran-pemikiran yang bersifat mistisisme, tahayul pada zamannya, kemudian berorientasi kepada pendekatan yang empirik, yang eksperimental, yang logis, rasional, dan saintifik. Di zaman itu, ilmu kimia disebut sebagai alkemi, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai alkemis. Chemistry, itu sesungguhnya adalah berasal dari diksi bahasa Arab. Tapi alkemi sendiri itu sesungguhnya adalah serapan dari bahasa Yunani, yaitu chumia, yang bermakna menuangkan atau melebur. Kemudian menjadi khas karena ada tambahan di depannya menjadi alchemi. Para ilmuwan yang menguasai bidang kimia ini di zaman itu disebut sebagai alkemis, orang yang ahli di bidang kimia. Tetapi pada waktu itu sebutan alkemis itu ada nuansa mistisnya, ada nuansa tahayulnya. Alkemis atau alkemi itu adalah perpaduan dari ilmu kimia yang dikenal sekarang, tapi juga ada ilmu fisikanya, ada kedokterannya, tapi juga ada astrologinya, ilmu tentang perbintangan, bukan astronomi tetapi astrologi. Misalnya bintang, zodiak, nah itu ilmu astrologi. Nasib seseorang dikaitkan dengan pergerakan benda langit, nah itu astrologi. Jadi ada nuansa mistisnya, ada nuansa tahayulnya. Belajar energi tapi terkait dengan hal-hal yang bersifat mistis, itu ada di dalam bidang alkemi ini. Juga ada ilmu kedokterannya, kemudian ada seninya, dan seterusnya. Itulah yang disebut waktu itu sebagai alkemi, dan kemudian pelakunya atau ilmuwannya disebut sebagai alkemis. Kalau kita baca dalam catatan sejarah, maka alkemis itu kurang lebih waktu itu setara dengan para ahli sihir. Di mana para ahli sihir itu menguasai berbagai macam ilmu yang sekarang disebut sebagai sains, tapi juga dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistis. Mereka bisa melakukan hal-hal yang dianggap sekarang ini sebagai sebuah sulap misalnya ya, trik sulap, atau sungguhan bisa mengubah warna zat hanya dengan mencampurkan dengan zat yang lain, kemudian berubah warnanya, keluar asapnya, atau menghasilkan panas yang memunculkan api hanya dengan mencampurkan cairan tertentu dengan zat tertentu. Itu masuk dalam pengetahuan atau ilmu alkemi itu. Jadi berbeda dengan filsuf yang sudah kita bahas dalam beberapa episode yang lalu. Filsuf adalah para ilmuwan yang menguasai ilmu-ilmu barat terkait dengan yang sekarang kita sebut sebagai sains. Ada matematika, kimia, fisika, kedokteran, astronomi, dan sebagainya. Itu disebut sebagai filsuf. Digambarkan memiliki kemampuan yang polimath, ya, memiliki banyak ilmu atau banyak bidang sains yang dikuasainya. Nah, yang kedua, selain filsuf ini ada istilah alkemi yang waktu itu juga berkembang, di mana kaitannya adalah seorang filsuf yang mengkaitkan itu, ilmunya itu dengan hal-hal yang bersifat mistis, bahkan kepercayaan atau agama tertentu.
Maka alkemis ini kemudian mendapatkan nuansa seorang ilmuwan yang agak mengarah kepada hal-hal yang bersifat mistis, bahkan kadang-kadang tahayul. Tahayul itu adalah hal-hal yang bersifat khayalan. Khayalan berbeda dengan filsuf yang berbasis pada empirisme, berbasis pada praktek atau eksperimen bukti-bukti di lapangan. Nah, alkemis waktu itu digambarkan setara dengan apa yang disebut sebagai ahli sihir, di mana para ahli sihir itu memiliki kemampuan yang bersifat saintifik, tetapi pada bagian yang lain adalah hal-hal yang bersifat tricky, karena terkait dengan hal-hal yang mistis dan tahayul. Nah, alkemis ini berkembang di hampir seluruh belahan bumi, di 3 benua, di Afrika, di Asia, dan kemudian di Eropa. Itu berkembang dalam berbagai corak yang berbeda. Maka kalau kita lihat dalam sejarah ribuan tahun sebelum Masehi misalnya, di kalangan atau di peradaban Mesopotamia, di Sumeria, itu sudah berkembang para ahli di bidang kimia atau yang disebut sebagai alkemis itu. Di sana mereka melakukan kajian-kajian pengamatan terkait dengan astrologi misalnya. Benda-benda langit, di mana benda-benda langit itu dianggap memiliki peran dalam nasib manusia. Atau kondisi-kondisi iklim, cuaca, dan seterusnya, ekosistem di permukaan bumi ini. Terkait dengan bencana-bencana dan sebagainya, itu adalah bagian dari itu. Kemudian terkait dengan kesehatan seseorang, itu juga masuk dalam wilayah atau bidang alkemi itu. Tetapi juga berkembang dalam pembuatan peralatan-peralatan kebutuhan manusia. Misalnya di era waktu itu di bidang metalurgi misalnya. Bisa membuat perunggu ya, campuran logam, menggabungkan misalnya besi dengan tembaga, membuat peralatan perang atau aksesoris-aksesoris rumah tangga. Itu adalah peran dari seorang alkemis juga, atau dari ilmu yang disebut sebagai alkemi itu juga. Nah, itu juga berkembang di Yunani, di Romawi, kemudian di Mesir, di mana peradaban Mesopotamia atau Sumeria itu memang memiliki kemiripan dengan yang berkembang di Yunani, di Romawi, kemudian akhirnya menguasai Mesir ya, Yunani dan Romawi itu. Mereka memiliki peradaban atau kepercayaan, keyakinan yang paganistik. Dan itu kemudian membentuk satu pola keilmuan alkemis yang kurang lebih sama. Dalam sejarah kemudian kita melihat di Mesir itu misalnya bermunculanlah para ahli sihir yang digambarkan oleh Al-Quran. Banyak disinggung oleh Al-Quran di zamannya Nabi Musa, di mana para ahli sihir atau para alkemis itu menjadi tulang punggung dari kekuasaan Fir'aun. Menjadi legitimasi bagi mereka. Jadi kekuasaan politik didukung oleh kekuatan atau kekuasaan dari para ilmuwan alkemis itu. Baik secara saintifik sebagiannya dan sebagiannya bersifat mistis atau tahayul. Apa yang berkembang di kawasan Sumeria atau Mesopotamia, kemudian di Yunani, di Romawi, dan kemudian menurun ke Mesir itu dikelompokkan sebagai alkemi yang bernuansa keilmuan barat. Yang ini nanti akan berkembang atau diwariskan kepada budaya peradaban keilmuan di Timur Tengah itu. Tetapi selain wilayah ini ada di wilayah yang berbeda yang juga kurang lebih sama berkembangnya, yaitu di wilayah Tiongkok. Perkembangan alkemi di wilayah Tiongkok itu lebih berfokus kepada bagaimana menemukan obat-obatan yang menyehatkan manusia, yang membuat seseorang itu bisa menjadi awet muda atau kemudian berusia panjang. Yang di sini dikembangkan berdasarkan keyakinan Taoisme. Berbeda dengan yang di wilayah barat yang berkembang dipengaruhi oleh paganistik. Di wilayah Tiongkok sangat dipengaruhi oleh filsafat Tao. Kemudian dikembangkanlah pengobatan-pengobatan selain berdasar pada obat-obatan juga berbasis pada energi yin dan yang. Jadi ini adalah bagian dari perkembangan alkemi di berbagai belahan dunia. Selain Tiongkok kemudian tercatat dalam sejarah adalah India.
yang kurang lebih memiliki karakteristik yang mirip dengan yang berkembang di Tiongkok, yaitu lebih berorientasi pada bagaimana menemukan cara, teknik, dan obat-obatan untuk mendukung kesehatan. Berbeda dengan di Tiongkok yang berbasis pada energi yin dan yang dan kemudian berkembang menjadi akupunktur, di India kemudian dikembangkan melalui meditasi karena dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Sahabat sekalian, inilah wilayah cakupan dari alkemis itu. Ada nuansa atau praktek-praktek saintifiknya, tetapi juga sangat dipengaruhi berkaitan dengan mistis, tahayul, kepercayaan, dan kemudian agama-agama yang ada di lokal-lokal tempat berkembangnya alkemis itu. Nah, dalam perkembangannya kemudian terbukti bahwa alkemis itu tidak bisa dikembangkan lebih besar lagi, lebih luas lagi jangkauannya dikarenakan terkendala oleh hal-hal yang bersifat mistis dan tahayul. Maka disinilah kemudian muncul peran ilmuwan Islam yang meletakkan dasar-dasar pendekatan secara saintifik berdasarkan pada eksperimental dan bukti-bukti empirik di lapangan. Di abad ke-8 itulah Jabir Ibnu Hayyan kemudian memulai rangkaian eksperimen-eksperimen untuk membuktikan dan menyaring ilmu alkemi itu menjadi sedemikian logis, rasional, dan berbasis pada bukti-bukti empirik di lapangan. Dia menyingkirkan bagian-bagian yang bersifat mistis itu karena tidak bisa dibuktikan dan ternyata sering memunculkan masalah. Ya, kendala-kendala yang bahkan serius pada pasien bisa memunculkan hal-hal yang lebih parah, kondisi yang lebih parah, bahkan sampai pada tingkat kematian dikarenakan tekniknya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu. Maka dimulai di abad ke-8 itu salah satu tokohnya adalah Jabir Ibnu Hayyan yang dia adalah seorang ahli kimia yang juga belajar kedokteran, farmakologi dan sebagainya yang kemudian dia mengembangkan teknik eksperimental. Bahwa alkemi itu harus dikembangkan berdasarkan eksperimen dan bukti-bukti di lapangan. Hanya ketika terbukti di lapanganlah, maka itu boleh diterapkan misalnya terkait dengan pengobatan atau penyembuhan seorang pasien mengalami sakit. Jangan memberikan obat-obatan kepada seorang pasien misalnya hanya berdasarkan tradisi yang belum terbukti kebenarannya. Itu harus diberikan eksperimennya di lapangan bahwa obat tertentu, tanaman tertentu, bahan-bahan farmakologi tertentu itu ternyata bisa digunakan setelah mengalami proses yang panjang berdasarkan bukti-bukti bahwa obat itu atau makanan itu atau zat itu memang bisa menyembuhkan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Maka di tangan Jabir Ibnu Hayyan inilah alkemi yang tadinya bernuansa mistikal itu berubah menjadi ilmu kimia modern yang berbasis pada eksperimen-eksperimen di lapangan. Yang kemudian dikembangkan oleh para penerusnya, diantaranya yang sudah kita bahas adalah Rhazes atau Ar-Razi di abad ke-9. Yang waktu itu ilmu kimia memang baru bersifat rintisan dan banyak eksperimen yang belum terbukti atau tertata dengan baik sehingga bisa saja membahayakan ketika bersentuhan dengan zat-zat yang berbahaya. Dan pada Rhazes ternyata matanya itu mengalami iritasi disebabkan oleh uap-uap larutan-larutan atau persenyawaan yang membahayakan tubuh manusia. Nah, siapakah Jabir Ibnu Hayyan ini? Dalam sejarah kita menemukan catatannya bahwa dia adalah seorang ilmuwan hebat yang menguasai beberapa sains waktu itu, yaitu di bidang matematika, di bidang kedokteran, farmakologi, astronomi, geografi, ya, dan beberapa ilmu lain termasuk filsafat. Dia lahir pada tahun 750 Masehi dan kemudian kelak meninggal pada tahun 803 Masehi. Di zamannya Khalifah Mansur Ad-Dawaniki, yaitu kekhalifahan Abbasiyah yang berpusatkan di Irak, di Baghdad. Nah, Jabir Ibnu Hayyan ini lahir di Irak, tetapi bukan di Baghdad, melainkan di kota lain, yaitu kota Kufah. Di sanalah dia dibesarkan dan banyak belajar tentang berbagai macam ilmu itu.
Meskipun dia seorang polimat yang menguasai banyak ilmu, tetapi yang sangat menonjol pada Jabir Ibnu Hayyan ini adalah keahliannya di bidang kimia. Karena itu bisa disebut sebagai bapak kimia modern. Salah satu penemuannya yang sangat fenomenal dan sampai sekarang dimanfaatkan, memberikan peran yang sangat penting dalam industri kimia era modern ini adalah asam sulfat atau H2SO4. Di zaman dialah ditemukan H2SO4 itu dengan cara melakukan proses yang namanya distilasi kering terhadap bahan padatan mineral yaitu besi sulfat. Yang ketika dipanaskan dia akan terurai menjadi besi oksida dan larutan asam sulfat. Atau dia juga menghasilkannya itu dari mineral lain yang namanya tembaga sulfat yang juga diproses secara distilasi kering menghasilkan tembaga oksida dan larutan asam sulfat itu. Ini yang kemudian diteliti lebih lanjut, disempurnakan oleh Ar-Razi di era berikutnya, generasi berikutnya di abad ke-9. Dan sekarang ini kalau kita lihat peran asam sulfat itu dalam kehidupan modern ini luar biasa. Ratusan juta ton asam sulfat ini dihasilkan di era modern ini untuk berbagai macam kepentingan. Mulai dari pertambangan ya, untuk melarutkan dan memproses biji-biji tambang, atau di dunia perminyakan terkait dengan pemurnian minyak itu, atau dalam bidang penanganan limbah industri. Dan kemudian secara luas dalam sintesis zat-zat kimiawi di berbagai pabrik-pabrik kimia itu membutuhkan asam sulfat ini. Jadi luar biasa apa yang ditemukan oleh Jabir Ibnu Hayyan ini di abad ke-8 itu. Asam sulfat yang kemudian pada era-era berikutnya sampai di era modern ini menjadi sebuah larutan atau persenyawaan yang sangat penting di dalam industri kimia di peradaban modern ini. Tetapi yang lebih penting dan bersifat general dibandingkan penemuan yang bersifat kasuistik atas H2SO4 itu sesungguhnya adalah dia meletakkan pendekatan eksperimental di dalam ilmu kimia itu yang kemudian dikembangkan oleh Razes atau Ar-Razi, dan dia juga menemukan beberapa zat-zat yang sangat berperan di era modern ini seperti alkohol. Itu ditemukan pada zaman Razes itu pada abad ke-9. Atau bahan bakar ya, hidrokarbon yang namanya kerosin. Itu juga ditemukan oleh Razes itu. Jadi ini yang menjadi poin penting bahwa terjadi perubahan sangat signifikan pendekatan para ilmuwan di zaman kuno yang mengkaitkan sains tidak lagi murni sebagai sains secara eksperimental, melainkan dicampur aduk dengan pendekatan-pendekatan yang mistis dan bersifat tahayul. Tetapi memang itulah perkembangan pada zamannya. Dan kemudian menjadi lebih terukur ketika dikembangkan secara eksperimental, secara saintifik oleh para ilmuwan Islam sejak abad ke-8 itu. Di era informasi ini, teknologi kimia yang diletakkan dasar empirisnya pada waktu itu ikut berperan untuk menemukan berbagai macam material yang sangat berguna dalam kehidupan modern atau milenial yang berbasis pada teknologi informasi ini. Misalnya ditemukanlah materi semikonduktor atau superkonduktor yang itu menjadi basis sangat penting dalam pengembangan gadget-gadget yang sangat mutakhir dan berteknologi tinggi seperti yang kita nikmati sekarang ini. Warisan keilmuan Jabir Ibnu Hayyan itu kemudian dituangkan dalam buku-bukunya. Salah satunya yang paling legendaris dan kemudian dipelajari selama ratusan tahun oleh para pembelajar ilmu kimia adalah yang berjudul Kitab Al-Kimia, yang kemudian ditranslate ke dalam bahasa Inggris menjadi The Book of the Composition of Alchemy. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini cerita tentang Jabir Ibnu Hayyan yang meletakkan dasar pondasi bagi ilmu kimia, di mana ilmu kimia ini menjadi teknologi kimia yang sangat berperan penting dalam mengembangkan peradaban manusia modern ini.
sebuah catatan sejarah yang gemilang dengan tinta emas yang semestinya memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya umat Islam, bahwa di zaman keemasan Islam itu bertaburan ya ide-ide, kreativitas dan penemuan-penemuan baru yang justru menjadi dasar bagi berkembangnya peradaban modern ini. Bahwa umat Islam seharusnya mengambil peran penting itu kembali di dalam peradaban sekarang maupun ke masa depan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing umat ini menjadi umat teladan kembali dalam kancah peradaban manusia di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.